Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Alusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario 6, yaitu tentang pneumonia. Baiklah, saya akan membacakan skenario 6. Tuan Brice sudah 7 hari yang lalu berada di rumah sakit Melati karena banyak sekret di baru lobus tengah kanan anterior. Mengeluh nyeri dengan nilai FAS 4 pada daerah dada, batuk dan adanya dahak. Hasil dari laboratorium didapatkan pasien memiliki riwayat virus pneumococcus pada paru-paru. Saat ini, pasien dengan tensi 120/80 mmHg belum melakukan duduk dan berdiri dan juga berjalan. Pasien hari ini akan diperbolehkan pulang. Kemudian RR pasien 22 kali per menit dan denyut nadinya 800 kali per menit. Suhu pasien 37 derajat. Oke, jadi pertanyaan dari skenario 6 ini yaitu bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus di atas. Nah, berdasarkan skenario 6 tadi, jadi kita dapat melakukan dan menegakkan diagnosa fisioterapi pada pneumonia. Hal yang dapat kita lakukan pertama itu, yang pertama kita bisa melakukan pemeriksaan spesifik pada sesak nafasnya, yaitu menggunakan skala Borg. Selanjutnya itu diagnosa fisioterapi, yang bagian pertama yaitu impairment. Di sini impairmentnya itu adanya sesak, nyeri dada, spasme otot-otot bantu pernafasan, kemudian menurunnya sangkar torak, dan juga ada penumpukan sekutum sehingga pasien menjadi sering batuk-batuk. Kemudian functional limitation-nya, pasien di sini belum bisa melakukan duduk, belum bisa berdiri, dan juga belum bisa berjalan, sehingga pasien masih banyak bed rest di tempat tidur. Berikutnya, intervensi yang dapat kita berikan pada kasus ini, karena pasien ini mengalami sesak, maka kita bisa memberikan breathing control. Breathing control yaitu pasien diminta untuk tarik nafas seperti biasa, kemudian hembuskan dan dirasakan secara rileks, kemudian diulang seperti tadi lagi. Untuk mengurangi sesak juga dapat menggunakan pursed lip breathing, yaitu perbandingannya 1:3. Inspirasinya 1 seperti biasa dan ekspirasinya 3 kali. Contoh pursed lip breathing seperti ini. Tarik nafas dan hembuskan, terus mulut mencucu. Saya ulangi. Tarik nafas. Oke, next kita ngebahas tentang nyeri dada. Di sini kita bisa menggunakan abdominal breathing sama untuk penurunan sangkar toraknya. Kita praktekin ya. Oke, kita selanjutnya mempraktekkan cara abdominal breathing. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, kemudian breathingnya kita lakukan 3-5 kali. Dosis abdominal breathing itu 3-5 kali, maksimal itu 8 kali. Seperti ini. Oke, selanjutnya itu penurunan sangkar torak. Di sini ada segmental breathing. Terus kita lakukan mobilisasi sangkar toraks. Nah, untuk penurunan sangkar torak ini yang di segmental breathing, yaitu tuh di tangan kita tuh di upper, di lower, di middle, kemudian penekanan di akhir ekspirasi. Selanjutnya itu mobilisasi sangkar toraks. Itu dapat dilakukan secara aktif dan pasif dan breathing seperti biasa pada pasien. Nah, jadi pada kasus ini pasien juga akan mengalami spasme pada otot bantu nafasnya. Jadi kita dapat memberikan intervensi itu myofascial release, friction, dan lain-lain. Selanjutnya intervensi untuk batuk yang ada sekutumnya. Nah, di sini yang pertama kita dapat melakukan postural drainase, yang kedua chest therapy, dan batuk efektif. Mengeluarkan sekutum, kita dapat melakukan intervensi yaitu berupa batuk efektif. Salah satunya itu seperti Kaugeng sama Harvey. Pasien mengeluhkan batuk, jadi kita dapat melakukan Kaugeng 1 kali tarik nafas biasa, kemudian hembuskan, lalu kita batukkan 2 kali. Seperti ini, tarik nafas biasa, batukkan 2 kali. Selanjutnya itu Having, caranya itu seperti tarik nafas seperti biasa, kemudian kita desahkan seperti kita contohin ya, tarik nafas biasa. Selanjutnya kalau ada batuk juga dapat dilakukan chest therapy, yaitu seperti cupping, taput teman, dan vibrasi saat ekspirasi. Karena di skenario pasien belum bisa duduk, berdiri, dan berjalan, jadi pasien dapat kita berikan latihan positioning atau half lying agar pasien tidak terkena decubitus. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Itulah beberapa intervensi yang dapat kita lakukan pada skenario 6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.